Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kita masuk dalam suasana doa, karena doa adalah nafas. Jadi kalau kita berdoa, kita mempunyai hubungan dengan yang memberi nafas. Karena waktu Allah mencipta, maka Allah menghembuskan nafasnya. Karena itu, saudaraku, kita bukan hanya berdoa dengan nafas kita, tapi harus juga dengan nafas Allah. Itulah Roh Kudus. Saya ajak teman-teman kita semua menyanyi dengan roh, berdoa juga dalam roh. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami waktu untuk lebih intens, lebih menggali dalam hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami makin mengenal Engkau secara pribadi. Dan satu permohonan kami, nyatakan dirimu, nyatakan dirimu, nyatakan dirimu Tuhan, yaitu dengan kehadiran Roh-Mu yang kudus. Juga untuk teman-teman kami yang ada di rumah, supaya mereka merasakan waktu mereka berdoa, Engkau hadir, dan itu kerinduan kami tertinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, suku. Bahwa kasih itu lebih dari semua apa saja. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, ajar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami
semua bahasa hanyalah bahasa kasih, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kalau dua orang lagi bercinta-cintaan, berpacaran, biasanya tidak berteriak-teriak, tapi berbisik-bisik. Namun waktu setelah menikah dan bertengkar, mereka suami istri berteriak-teriak. Kenapa? Apakah telinga mereka tidak dengar? Dengar, tapi hatinya yang jauh. Nah, jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya dengan hati kita itu membuat kita dekat kepada Tuhan. Benar-benar akan dekat. Mari kita mau nyanyikan ini bait kedua. Kasih itu lemah lembut. Nah, ini yang Tuhan inginkan, hati kita yang lemah lembut. Haleluya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Dengan suara yang lembut, kita harus belajar kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus adalah kasih. Yesus adalah wujud kasih. Dan waktu Dia datang, Dia mengajar kepada kita dua hal: lemah lembut, rendah hati. Mari kita mohon Tuhan, lembutkan hati kami, supaya kami bisa mengerti Engkau lebih dalam Tuhan.
kasih itu lemah lembut. Mari kita nyanyikan, kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat, ya Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Ajari kami Tuhan. Oh haleluya. Yes Lord. Yes Tuhan. Kami ingin dekat padamu Tuhan. Nah, mari dekat dengan kami. Yes. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Jesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu didekap oleh Engkau. Kurasanakan Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Kirala matore seneketa. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sakalas. Kirala masaka. Gendong anak-anakmu Tuhan. Dekap anak-anakmu Tuhan. Tanganmu yang kuat mendekap kami. Kira sandakarabatas. Biar kami semakin kecil Tuhan. Sehingga kami seperti anak dapat dirangkul oleh Tuhan. Dekap terus Tuhan. Kira lama sandakarabat. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami rasa kedekapan-Mu Tuhan. Ku rasa makarabat. Ku rasa makarabat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Bapa, karabat. Karawata. Haleluya.
Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan Yesus sebagai wujud kasih. Dan kami mau berkata, kasih-Mu, kasih Allahku sungguh telah terbukti, benar-benar terbukti. Yesus, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, naikkan syukurmu. Bersyukur. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Glory, glory, glory Tuhan. Engkau berkuasa, kami mau bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Naikkan syukurmu lebih baik lagi. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin, amin. Kami mau sembah Kau. Amin Bapa. Ku sembah. Oh, haleluya. Ku sembah.
selama hidupku. Yes, amin. Selama hidupku, ku sembahkan Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Engkau ya Raja kami. Inilah yang Kau sukai Tuhan. Penyembahan kami naik di hadapan-Mu, di tahta-Mu. Bau yang harum dari hati kami, ya Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Semua perkara yang kita lakukan harus dengan iman. Dan surat Yakobus adalah surat tentang iman. Kita sudah menerangkan dalam pasal 1 bahwa kita harus berdiri teguh dalam iman. Dan pasal 2 ayat 1 sampai 13 bicara imannya Yesus. Bagaimana imannya Yesus itu? Yaitu melayani manusia. Itulah imannya Yesus. Karena itu dengan iman dia turun dari sorga ke bumi. Dan dia lakukan dengan menghormati semua ciptaan Tuhan. Itu imannya Yesus. Dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Dan bukan hanya melayani, tapi melayani dengan tujuan menjadikan mereka pewaris-pewaris kerajaan. Dan ini yang harus kita targetkan, kita melayani manusia supaya mereka bukan hanya percaya Yesus, tapi berakhir dengan menjadi pewaris dari kerajaan. Namun sekarang Tuhan dalam pembahasan kita ini yaitu bagaimana kita melayani dengan iman Yesus, namun dalam frame, dalam koridor hukum kebenaran. Sebab seringkali kita melayani juga mungkin dengan antusias tapi tidak dalam hukum kebenaran. Nah, Tuhan ingin segala perkara yang kita pakai itu harus memakai kebenaran. Yakobus 2 ayat 10 sampai 13 berbunyi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iya, imannya Yesus itu wujudnya bagaimana toh? Kalau dapat disimpulkan, dan disimpulkan dalam surat Galatia 5 ayat yang ke-6,
yang berbunyi, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. iya, cukup banyak orang terjebak dengan namanya liturgi atau agamais. Jadi berpakaian agama. Kata agama sendiri sebetulnya mempunyai artisku, yaitu meniadakan pertentangan-pertentangan. Banyak orang meniadakan pertentangan dengan konsep membuat agama. Kita jangan menjadi orang yang hanya beragama, tapi bertuhan. Dan kata Tuhan, agama itu biasanya ada hukum-hukumnya. Dan orang Yahudi punya hukum, yaitu hukum Taurat. Hukum yang diberikan oleh Musa dulu. Dan hukum Tuhan itu benar, baik. Namun tidak dapat menyelamatkan kita. Karena kita masih banyak melanggar hukum Tuhan. Apa pelanggaran utama apa? Yaitu kita memakai seringkali standar ganda dalam melayani orang. Ya. Saudaraku, orang-orang yang punya hukum Taurat itu hukum tuntutan, menuntut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, dan Tuhan memberikan 10 hukum, 4 hukum terhadap Allah, 6 hukum terhadap manusia. Dari 6 hukum terhadap manusia ini, 5 terhadap orang lain, 1 terhadap diri sendiri, karena kita juga manusia. Apa itu? Yaitu jangan ingin barang orang lain, hamba orang lain, keinginan. Nah, seringkali kita bagi diri kita sendiri, kalau kita melayani dan kita bersalah, maka kita ini suka menerapkan yang namanya hukum anugerah. Ini yang paling kita suka, hukumnya Yesus. Ya, manusia kan bisa salah, ampuni toh saya kan bisa khilaf. Apalagi kalau seorang pendeta berkata, nah manusia, saya kan pendeta juga, manusia bisa khilaf. Ya, ampuni saya. Dan orang mungkin oke, kami ampuni. Tetapi kalau orang lain salah, kita berkata, oh nggak bisa. Ya. Apalagi kalau ada orang tidak bayar hutang, oh nggak bisa, harus ya. Kalau enggak saya panggil debt collector, saya harus hajar kamu. Jadi seringkali untuk kesalahan kita pakai namanya hukum anugerah. Tapi untuk kesalahan orang lawan kita pakai hukum Taurat. Dan kata Tuhan, kamu tidak boleh begitu. Ya, itu namanya tidak benar. Kamu itu nggak benar caramu itu. Jadi jangan pakai standar ganda. Karena itu diulangi Yakobus 2 ayat 12 itu diakhiri dengan kata-kata ini. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Iya, kita mesti ingat, hukum Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Kamu harus berkata dan berlaku. Banyak orang cuma berkata, tapi tidak melakukan. Ya, hukum Allah itu apa? Secara keseluruhan, kasihi kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kita bisa melakukan ini benar di mata Tuhan. Dan inilah yang disebut hukum kasih.
Jadi penilaian Tuhan bukan berapa lama engkau menjadi orang Kristen, tapi berapa derajat kasihmu kepada orang lain dalam bersikap antar kamu. Makanya dalam 1 Yohanes 3, Tuhan kata kalau orang sudah punya kasih, dia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan oleh karena itu dalam ayat 18 dikatakan, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. iya, dengan perbuatan. Ya. Jadi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, tapi dalam kebenaran. Ini frame-nya. Jadi kita tidak boleh menyimpang dari namanya kebenaran. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau mencintai Engkau sungguh-sungguh. Hanya Engkau, Tuhanku. Hanya Engkau yang menyelamatkan aku. Aku rindu Tuhan, benar-benar dengan Engkau. Ajar kami supaya kami mempunyai kasih yang sejati seperti Engkau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Amin, amin. Kekasih dalam hidupku. Yes Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Yes Tuhan. Amin, amin, amin. Kasih-Mu mengalir, Tuhan, mengalir. Ku cinta Kau, Yesus. Amin. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah dan Rajaku Tuhan. Yes Tuhan. Kekasih dalam hidup.
Engkau segalanya Bapa. Engkau segalanya Yesus. Engkau Allah dan Rajaku. Ya Yesus, kekasih dalam hidupku. limpahi kasih-Mu Tuhan mengalir. Saat mereka menyanyi, alirkan kasih-Mu. Engkau Allah dan Rajaku. Yes Tuhan, kekasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Engkau Allah dan Rajaku. Yes Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu yang kuat Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. Koras sama koras. Jesus. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Sharamatone getara sanamatanas. Lama-lama sana mata. Ya Tuhan, yes. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi. Yes. Mengalir kuasa-Mu yang melepaskan, membebaskan. Jesus. Sanapal. Kurang sanamat. Shikarabalaba sanamat. Kurasama karabasanamat.
Betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu hidup dalam diri kita. Dan kalau Tuhan hidup dalam diri kita, maka seperti Yesus dulu hadir di Palestina, setiap orang yang mendekat kepadanya ada sesuatu yang memancar dari Yesus. Itulah sebabnya iman Yesus itu harus dipraktekkan dalam hukum, yaitu yang memerdekakan orang. Dan yang kedua, harus dengan belas kasihan. Ya, saudara, tubuh kita ini mau dijadikan rumah doa. Dan itulah rumah Allah. Waktu Salomo membangun rumah doa yang megah, dia berdoa, kiranya Tuhan melihat dan hadirlah di tempat ini, supaya kalau ada orang datang ke rumah ini, walaupun mereka berdosa, mereka akan diampuni oleh Tuhan. Nah, itulah sekarang tugas kami. Jadi kita ini rumah Allah. Dan rumah Allah itu rumah doa. Kalau kita suka berdoa, maka orang yang dekat dengan kita itu nanti akan mengalami kelepasan-kelepasan. Ya, ada orang yang didekati orang lain lalu jadi rusak. Betul nggak? Orang-orang di dunia ini, kenapa rusaknya? Karena pergaulan. Nah, kita sebaliknya. Karena orang bergaul dengan kita, kita justru menginduksi mereka dengan hukum yang memerdekakan. Dan khususnya kalau kita ada masalah dengan mereka, kita harus punya itu namanya kuasa yang memerdekakan. Yaitu apa, kuasa yang mengampuni. Kita sebetulnya diberi kuasa untuk mengampuni, tapi bukan membenarkan. Ingat ya, beda. Waktu Yesus sebelum naik ke sorga, dia setelah bangkit, dia memberi Roh Kudus, dan Tuhan kata, siapa yang engkau ampuni, aku ampuni. Jadi mereka diberi hak untuk mengampuni. Jadi hukum yang memerdekakan adalah kebenaran bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Begitu kuat itu, sehingga kita ini bisa mengampuni kesalahan apapun dari orang yang kepada kita. Dan kalau kita itu impartasikan pada mereka, orang-orang yang terjerat dengan macam-macam sakit hati, dengan macam-macam problem, itu mendapat pengampunan dari Tuhan, dan mereka bisa melepas juga pengampunan. Itulah hukum yang memerdekakan, saudara. Namun bukan hanya itu, tapi dipraktekkan dengan belas kasihan. Ya, berbelas kasihan kepada orang yang berdosa. Ingat, persembahan kepada Tuhan bukan yang terpenting harta bendamu. Kenapa, Karena harta Tuhan punya. Persembahan pada Tuhan bukan kekuatanmu, karena Tuhan punya kekuatan. Jadi apa, yang engkau persembahkan kepada Tuhan? Yang terbaik. Dalam Injil Matius 9 ayat 13, Tuhan berkata pada murid-muridnya, jadi pergilah, pelajarilah arti perkataan ini, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Saudara, kalau orang berbelas kasihan, dia pasti memberi persembahan. Ingat. Tapi kalau orang hanya mempersembahkan, belum tentu dia mempersembahkan itu dengan rasa belas kasihan.
Ada orang-orang mempersembahkan ke gereja. Ya, tapi tanpa rasa apa-apa, ya itu kewajiban. Bukan begitu. Orang mempersembahkan pada gereja karena gereja ini mengatur untuk menjangkau orang lain. Ya, di tempat kami tanam gereja-gereja di luar pulau dari Nias sampai ke NTT. Jadi di tempat-tempat yang sukar. Nah, gereja kita itu begitu. Kita juga membuat sekolah DCS untuk apa? Mendidik anak-anak. Dan itu mahal. Gereja mengeluarkan duit bukan mencari untung. Oleh karena belas kasihan anak-anak sekarang yang kurang terdidik dalam namanya takut akan Tuhan. Kita membuat satu gereja DCS namanya Daniel Creative School. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Supaya mereka punya roh takut akan Tuhan. Jadi berbelas kasihan ini bukan menuntut. Hukum Taurat menuntut. Tapi hukum belas kasihan ada hukum yang tidak menuntut, tapi mengasihani, memberi. Ya, kenapa? Karena kita tahu kalau mereka itu tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, tidak bertobat, neraka tersedia bagi mereka. Nah, biar hati Yesus ini dapat dirasakan oleh orang-orang berdosa melalui kita. Mari kita mohon Tuhan, beri kami Tuhan belas kasihan Tuhan. Dan kami berkumpul, tiap kali berdoa kami berkumpul dengan Tuhan, dengan rekan-rekan. Supaya hadirat-Mu nyata dan Engkau memberikan kami roh belas kasihan ini Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Mari teman-teman, dengan iman-mu Anda menghampiri tahta Tuhan, sujud menyembah Dia. Mari semua kita rindu curahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kasih. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Mari sekarang kita minta biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu
untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Yes, yes Tuhan. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Amin. Curahkan Tuhan, curahkan. Amin, amin, amin. Membakar hati kami. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh bumi ini dipenuhi. Yes Tuhan, api-Mu Tuhan memenuhi sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu, yes Tuhan, api-Mu yang kudus Tuhan, sucikan hati umat-Mu. Haleluya, haleluya. Biar kami berikan hati kami yang kudus Tuhan. Oh,
kekudusan-Mu terus Tuhan mengalir, 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 mengalir. Yes Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Kami percaya kalau kekudusan-Mu mengalir Tuhan, itu berarti kuasa-Mu mengalir. Mujizat-mujizat akan terjadi Tuhan. Saudara-saudara yang sakit apapun, kalau suka berdoa dan Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus ini kuasa yang akan memisahkan gangguan-gangguan dalam tubuhmu akan dikeluarkan, akan dihancurkan, akan dibersihkan, dan kau mengalami pemulihan. Kesehatanmu akan menjadi pulih. Hatimu yang luka, yang berbeban berat akan diubahkan. Segala yang pahit akan dikeluarkan. Dan Tuhan akan beri roh yang sangat sukacita memenuhi hatimu. Engkau akan mengalami perubahan-perubahan yang drastis dalam hidupmu. Keluargamu akan menjadi baik kembali. Pekerjaanmu akan menjadi baik kembali. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Setiap kami menyembah Engkau, ada kuasa yang mengalir, yang memberikan kami kemerdekaan. Itulah hukum yang memerdekakan. Karena Engkau sudah penuh belas kasihan kepada kami. Dan sekarang kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Engkau juga akan Tuhan menunjukkan mata-Mu kepada pemerintahan kami. Kami percaya kuasa-Mu bisa mengubah kembali gangguan-gangguan yang sekarang merebak. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan. Buat para petugas aparat pemerintah, siapapun berbalik hatinya, takut pada Engkau, supaya benar-benar terjadi revival, terjadi perubahan yang drastis. Di mana hati manusia berubah, maka bumi diubahkan oleh Tuhan. Maka berkat-berkat akan datang. Dan kami percaya itu janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, lepaskan Tuhan dari semua gangguan-gangguan Tuhan, kesehatan yang sekarang Tuhan meradang di bumi ini dan juga di Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu bisa Tuhan menyingkirkan semuanya itu. Terima kasih. Lindungi hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, jemaat Tuhan di mana-mana Engkau akan berkati, lindungi dan kawali mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berdoa, kami mengucap syukur, dan kami bersyukur senantiasa Engkau Tuhan Allah kami yang baik, dan Yesus Engkau sangat mencintai kami, dan Roh Kudus biar kuasa-Mu mendominasi kami senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah berkat ini saudaraku, dalam nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.